Halo pemirsa langsung dari Studio EDX Channel Jakarta. Saya Devisan Auvel hadir dalam Market Review program yang mengupas isu-isu penggerak perekonomian Indonesia. Dan jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa mari kita ikuti Market Review selengkapnya. Pemirsa, industri pengolahan tengah menghadapi tantangan berat akibat turunnya permintaan global, khususnya industri yang berorientasi kepada ekspor. Gelombang pemutusan hubungan kerja mulai terjadi di industri tekstil dan rentan terjadi di industri lainnya. Industri pengolahan tengah menghadapi tantangan berat akibat turunnya permintaan global, khususnya industri yang berorientasi pada ekspor. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK mulai terjadi di industri tekstil dan rentan terjadi di industri lainnya. Di tengah kinerja sektor manufaktur yang membaik dengan pertumbuhan sebesar 5,2% pada kuartal 3 2023, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar 4,83%. Namun tantangan global dan kondisi pasar domestik cukup berat. Laporan Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menyebutkan beban berat industri pengolahan dalam 6 bulan terakhir perlu diwaspadai dampaknya terhadap efisiensi produksi dan gelombang PHK. Adapun beberapa subsektor industri yang mengalami pertumbuhan negatif dalam sejak Januari 2023 yakni industri tekstil dan pakaian jadi yang terkontraksi 2,72%, industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki turun 2,96%, industri karet, barang dari karet dan plastik turun 4,34%, dan industri furnitur turun 2,59%. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, PHK massal menghantui industri manufaktur Republik Indonesia. Dan saat ini kami sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, selaku Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Sarman, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas, salam sehat dan semangat selalu. Jelas ya suara saya? Jelas Pak Sarman, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah bisa bergabung di IDX Channel. Topik kali ini kita cukup menarik Pak, terkait dengan PHK massal menghantui industri manufaktur di Indonesia ini. Tapi sebelum kita membahas terkait juga dengan PHK massal yang terjadi dan yang akan terjadi, kita akan coba ulas terlebih dahulu bagaimana pandangan Anda terkait dengan perkembangan industri manufaktur Indonesia sampai sejauh ini di tengah perlambatan ekonomi global dan diikuti juga penurunan dari sisi permintaan. Ya, kalau kita lihat memang trennya ya ketika kita memasuki COVID-19, memang kita lihat bahwa industri manufacturing khususnya dalam hal ini industri padat karya itu juga sudah terkena imbasnya dalam hal ini. Dan sampai saat ini kita tahu bahwa itu masih berlanjut ya, karena kita saat ini juga masih dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Kemudian juga kita juga dihadapkan juga dengan kondisi ekonomi global akibat perang antara. Halo Pak Sarman. Iya. Tampaknya untuk sementara kami ada gangguan pemirsa, dan di Market Review kali ini kita membahas topik menarik. Kita lihat. Halo. Ya, sempat terputus Pak Sarman, silakan dilanjutkan kembali Pak. Ya, jadi kita lihat memang industri manufacturing kita terutama dalam hal ini industri padat karya ini sangat-sangat tertekan sekali ya selama COVID-19 dan sampai saat ini juga masih berlanjut karena dihadapkan juga dengan perlambatan ekonomi global khususnya ya karena kita dihadapkan juga dengan dampak daripada perang antara Rusia dan Ukraina dalam hal ini. Jadi sehingga memang kita lihat seperti industri garment, tekstil, alas kaki dan lain-lain ini sangat-sangat terpukul sekali. Ya bahkan kita tahu bahwa bulan Mei yang lalu pemerintah dalam hal ini sempat mengeluarkan peraturan pemerintah yang memberikan suatu dispensasi kepada pelaku usaha industri padat karya untuk memotong gaji karyawannya 25% akibat daripada omset permintaan daripada buyer mereka di luar negeri yang sangat-sangat menurun. Nah, jadi memang kalau kita lihat kondisinya sangat-sangat belum stabil hingga saat ini. Itu pertama. Yang kedua, yang di luar daripada industri padat karya, ya kita lihat juga dampaknya saat ini sudah sangat-sangat menurun juga.
Dan kita lihat bahwa indeks kepercayaan industri ya sejak bulan Juni yang lalu sampai saat ini itu juga sangat-sangat turun drastis dalam hal ini. Itu juga sebabnya adalah karena permintaan daripada pasar luar negeri dalam hal ini. Nah, kita lihat nih Mas, ada tiga penyebab daripada indeks kepercayaan industri kita sangat-sangat menurun hingga saat ini. Yang pertama tentu adalah penurunan daya beli dan juga permintaan global, permintaan pasar. Nah, kita lihat bahwa pasar ekspor kita ke USA misalnya, ke Eropa, kemudian juga ke China dan juga ke daerah Timur Tengah ini sangat-sangat melambat dalam hal ini. Ini di luar daripada industri padat karya. Kemudian juga kita lihat dampak melemahnya nilai tukar rupiah yang berdampak juga kepada harga-harga bahan baku import misalnya, itu membuat biaya produksi semakin naik, tentu akan menyesuaikan juga dengan harga di pasaran. Ini juga membuat permintaan di pasar lokal juga sangat-sangat menurun. Nah, tentu yang ketiga ya tidak lain tidak bukan juga adalah banyaknya barang-barang import ilegal yang masuk ke Indonesia, dan sampai saat ini penegak hukum kita belum mampu membasminya. Tentu ini juga dampak-dampak faktor-faktor yang mempengaruhi daripada kinerja manufaktur kita secara umum itu sangat-sangat menurun, Mas, gitu. Baik, dari beberapa item yang sudah Anda sebutkan, Pak Sarman, khusus untuk dari sisi ekspor ini, dalam hal ini mungkin lebih menekankan kepada padat karya yang berorientasi kepada ekspor. Ada Amerika tadi, China, kemudian juga ada Eropa. Ketika pandemi, tekanan dalam ini sangat terjadi. Nah, pasca pandemi, apakah posisi ini sudah berangsur membaik atau dengan adanya beberapa sentimen lain di luar pandemi, geopolitik global ini menyebabkan dari sisi pemulihan agak lebih sedikit terhambat, Pak Sarman? Ya, kalau kita lihat memang bahwa bukan hanya di Indonesia ya, tapi saya rasa memang hampir seluruh dunia juga mengalami hal yang sama, di mana kita masih dalam proses pemulihan ekonomi di masing-masing negara akibat daripada dampak pandemi COVID-19. Tapi ketika kita dalam proses pemulihan ini, ternyata kita dihadapkan lagi dengan yang namanya perang antara Rusia Ukraina, dan itu sangat-sangat mempengaruhi permintaan pasar dalam luar negeri dalam hal ini. Sehingga kita lihat memang bahwa industri padat karya kita ini ya ini juga sangat-sangat boleh dikatakan produktivitasnya sangat-sangat menurun ya, dan kita lihat memang yang sangat-sangat rentan untuk melakukan PHK itu adalah sektor industri padat karya. Nah, data yang kita lihat sampai Oktober ini sampai September misalnya dari Kementerian Tenaga Kerja, Mas, itu bahwa sampai dengan bulan September itu sudah terjadi PHK hampir 42.277 karyawan. Ini semua ada di sektor industri padat karya. Itu ada di daerah Jawa Barat ya, sekitar paling tinggi sekitar 14 ribuan. Kemudian di Jawa Tengah sekitar 7.800. Kemudian juga Banten, ini adalah 3 provinsi yang paling besar melakukan PHK di sektor industri padat karya. Ya, makanya dalam hal ini pemerintah sudah memberikan suatu katakanlah kebijakan kepada industri padat karya melalui Permenaker nomor 5 tahun 2023 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya. Artinya industri padat karya ini diberikan katakanlah keringanan untuk memotong gaji pekerjanya hampir 25%. Ini semuanya dilakukan bagaimana supaya keberlangsungan daripada industri padat karya ini bisa berjalan. Kemudian juga diharapkan juga tidak sampai melakukan PHK besar-besaran dalam hal ini. Jadi mungkin harapan kita adalah bagaimana agar anak-anak bangsa ya, terutama nih Mas, bahwa kita saat ini kan sudah memasuki tahapan pemilu nih. Ya. Artinya bahwa nanti belanja pemilu ini kan akan banyak. Ada kaos, jutaan mungkin kaos, ada spanduk, ada baliho dan lain-lain. Nah, kita harapkan ini dibelanjakan di lokal, Mas. Kita harapkan bahwa itu dipesan kepada industri padat karya kita, jangan sampai melakukan pemesanan kaos ke luar negeri. Saya rasa mungkin karena harganya lebih murah ya, tapi dalam hal ini walaupun lebih mahal sedikit dalam negeri, tapi itu akan mampu menghidupkan daripada industri padat karya kita gitu.
Baik Pak Sarma, menarik kita akan jeda terlebih dahulu di luar dari beberapa harapan yang Anda sebutkan tadi, beberapa faktor diantaranya pelemahan rupiah, kemudian juga banjirnya produk impor, ini merupakan salah satu faktor yang mungkin bisa dikendalikan jika dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa global yang terjadi. Nah, bagaimana fokusnya untuk melindungi dari industri manufaktur Indonesia? Untuk lebih dalam lagi kita akan jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Dan pemirsa masih di Market Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa kita akan coba lihat kinerja ekspor impor di kuartal ketiga di 2023, data terbaru di mana posisi ekspor ini mengalami penurunan 4,26% secara tahunan dan impor juga mengalami pelemahan di 6,18% secara tahunan. Tadi pun juga sempat kita ulas permintaan dari global yang cenderung mengalami penurunan seiring juga dengan perlambatan ekonomi global menjadi salah satu penyebabnya. Industri manufaktur masih tumbuh di 5,2% secara tahunan. Kita beralih ke grafis selanjutnya, penopang pertumbuhan industri manufaktur dari beberapa industri ini. Yang pertama, barang galian bukan logam. Ini tampaknya kontribusinya paling tinggi di 13,68%, alat angkutan di 10,86%, logam dasar di 7,31%, barang logam di 7,2%. Selanjutnya kita akan coba lihat posisi PMI Manufaktur Indonesia di 2023, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Masih dalam tahap ekspansi di 3 bulan terakhir, tapi cenderung mengalami perlambatan. Di Agustus tercatat di 53,9, September di 52,3, di Oktober ini mengalami perlambatan di 51,5. Ya, itu dia beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sarban Simbancorang yang merupakan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Pak Sarban, kita lanjutkan kembali Pak. Tadi Anda katakan beberapa faktor yang menjadi pemberat industri manufaktur Indonesia. Dari sisi perlambatan ekonomi global, permintaan ekonomi global, ini tampaknya kurang bisa kita kontrol ini, Pak Sarman. Yang kedua tadi ada efek pelemahan rupiah. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Memang rupiah mengalami tekanan yang cukup dalam di beberapa waktu terakhir, bahkan kemarin sempat hampir mendekati ke Rp16.000. Sebenarnya antisipasi sudah dilakukan tidak Pak oleh para pelaku usaha, paling tidak untuk melaksanakan hedging dalam hal ini, atau memang pelemahan rupiah termasuk dalam dan range-nya cukup lebar sehingga ini melampaui dari batas aman yang sudah ditetapkan pengusaha sebelumnya? Ya, jadi memang bagi dunia usaha berharap memang bahwa pelemahan nilai tukar rupiah ini tidak berkepanjangan. Itu menjadi harapan kami dan kita harapkan pemerintah akan melakukan berbagai terobosan-terobosan, intervensi-intervensi sehingga kita harapkan nanti dalam waktu tidak terlalu lama pelemahan rupiah ini tidak berlanjut. Itu pertama. Yang kedua adalah tentu kita lihat bahwasanya berbagai industri-industri kita ini masih banyak memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor. Seperti katakanlah farmasi misalnya, termasuk industri padat karya misalnya tekstil, kemudian makanan minuman, kimia dan lain-lain. Itu masih banyak katakanlah tergantung terhadap bahan baku impor. Nah, dengan pelemahan nilai rupiah ini tentu berdampak kepada timbulnya yang namanya biaya produksi karena harga-harga itu akan menyesuaikan dengan nilai rupiah dalam hal ini. Nah, otomatis ya katakanlah mungkin sektor makanan misalnya, otomatis kalau nilai produksinya naik tentu akan menyesuaikan dengan harga pasar. Nah, ini juga akan berdampak terhadap daya beli masyarakat kita dalam hal ini. Tapi memang sampai saat ini kita lihat bahwa industri kita masih pada posisi menahan dalam hal ini, tidak menaikkan harga pada posisi saat ini. Tapi kalau memang ini berkepanjangan ya mau tidak mau juga akan menyesuaikan dalam hal ini. Nah, ini menjadi harapan kita ya, kita berdua bersama-sama supaya nilai rupiah kita ini pelemahannya itu tidak berkepanjangan dalam hal ini.
Nah, kemudian yang saya katakan tadi juga sangat strategis, Mas, adalah kita melihat memang pemerintah, Pak Presiden menyatakan supaya kita sudah lebih menekan yang namanya barang-barang impor, ya, terutama barang impor yang memang itu bisa diproduksi dalam negeri dalam hal ini. Akan tetapi, ya, ini juga harus sejalan bagaimana aparat keamanan kita mampu memberantas masuknya barang-barang impor ilegal yang tidak resmi itu yang menjadi pasar. Katakanlah tekstil misalnya, atau katakanlah baju-baju misalnya, itu banyak sekali di pasaran. Mainan anak-anak misalnya, itu banyak sekali di pasaran yang masuknya itu ilegal gitu loh. Nah, jadi jangan sampai misalnya yang resmi susah masuk, yang ilegal itu malah banyak sekali di pasaran, dan itu akan sangat-sangat mengganggu daripada daya saing produk-produk dalam negeri atau produk manufaktur kita. Karena biasanya yang namanya barang-barang impor ilegal ini harganya sangat-sangat murah dalam hal ini, dan itu bisa didapatkan secara gampang oleh masyarakat. Nah, ini menurut hemat saya juga menjadi catatan bagi aparat keamanan kita supaya kalau ingin industri padat karya kita juga ini tumbuh baik terus, maka barang-barang impor ilegal ini juga harus dipastikan bisa diberantas. Gitu, Mas. Baik, Pak Sarman, dari sisi regulasi sudah mendukung tidak sih Pak? Atau lebih ke arah penerapan di lapangan saja ini? Ya, sebenarnya dari sisi regulasinya sudah jelas ya, dan kita lihat pelaku-pelaku usaha kita, terutama teman-teman kita di bidang retail ya, itu kita lihat sering melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian, bea cukai, dan aparat hukum lainnya. Nah, cuman memang teknis di lapangan, koordinasinya, kemudian juga bagaimana juga masalah pengawasan ini juga dilakukan setiap saat, misalnya ini sangat-sangat penting, terutama di pintu-pintu masuk. Dan itu kan adalah di pelabuhan dan di bea cukai dalam hal ini. Atau mungkin jalan tikus tertentu, saya rasa mungkin juga sudah pihak bea cukai juga mengetahui. Nah, saya rasa memang ini menjadi satu komitmen kita bersama gitu loh. Apalagi kita lihat bahwa Bapak Presiden juga kan sudah menekankan agar bagaimana belanja pemerintah pusat, pemerintah daerah, dalam hal ini ada di pemerintah provinsi, kabupaten, kota, untuk mengutamakan membelanjakan produk-produk dalam negeri. Nah, ini juga kan akan menjadi salah satu akan menjadi salah satu kekuatan yang bisa mensupporting daripada manufakturing kita. Kalau misalnya seluruh belanja-belanja negara itu, pemerintah itu untuk membeli produk dalam negeri, saya rasa manufakturing kita juga akan bisa tumbuh positif dalam hal ini. Baik. Sehingga tidak senantiasa tergantung kepada ekspor dalam kondisi saat ini. Tapi kalau dalam negeri juga potensinya ada, kenapa enggak dalam hal ini? Jadi ini semua akan kembali kepada komitmen daripada pemerintah kita, khususnya para penegak hukum, bagaimana memberantas masuknya barang-barang impor ilegal ini. Baik, Pak Sarman, menarik. Kita masih punya satu segmen lagi. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba fokus kebijakan PHK yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Apakah ini memang sudah jalan satu-satunya atau mungkin ada beberapa pertimbangan lain, paling tidak ini untuk menekan dari angka pengangguran, kemudian juga efek-efek sosial ke depannya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama kami di Market Review, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Pak Sarman, kita lanjutkan kembali. Industri tekstil adalah yang pertama mengalami gelombang PHK, Pak. Ini tercatat sudah melakukan PHK untuk beberapa ribu karyawan dan tampaknya ini juga akan semakin bertambah ke depannya. Bagaimana Anda melihat terutama khusus dari industri TPT saat ini, apakah memang kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan para pelaku usaha sampai saat ini masih terbebani sehingga PHK mau tidak mau, suka tidak suka ini dilakukan saat ini, terutama dalam penyelamatan industri dan juga mengurangi beban di tengah posisi permintaan yang masih menurun sampai sejauh ini? Iya, memang kalau kita lihat bahwa PHK ini adalah merupakan alternatif terakhir bagi pengusaha dalam hal ini. Kalau masih bisa bertahan, tentu saya rasa perusahaan juga akan berat hati untuk melakukan PHK.
bahkan tahapannya kan tidak langsung PHK, ada yang katakanlah melakukan bekerja secara bergilir misalnya, kemudian juga jam kerjanya dikurangi misalnya, artinya tidak sampai melakukan PHK. Tapi kalau katakanlah permintaan pasar mereka, terutama buyer-buyer mereka ini semakin menurun, semakin katakanlah tidak produktif, di mana antara biaya produksi, biaya operasional dengan pendapatan juga tidak akan realistis lagi. Nah, tentu tidak ada lagi yang namanya jalan keluar satu-satunya adalah melakukan PHK. Tapi melakukan PHK juga masih perlu hitung-hitungan, karena apa? Harus ada kewajiban yang akan dilakukan juga, yaitu memberikan pesangon dalam hal ini. Jadi memang bukan hal yang gampang bagi pengusaha untuk memutuskan PHK itu. Nah, untuk itulah kita sangat berharap memang bagaimana supaya para teman-teman kita pengusaha industri padat karya ini juga membuka pangsa-pangsa pasar baru dalam hal ini. Katakanlah mungkin yang selama ini orientasinya ke Amerika misalnya, ke Eropa, ke Timur Tengah, ke China, ya mungkin bisa membuka akses ke katakanlah mungkin ke daerah Amerika Latin misalnya, kemudian juga ke Asia contohnya, atau mungkin ke Afrika misalnya. Saya rasa ini juga menjadi salah satu alternatif ya untuk mencari pangsa pasar baru, kemudian juga bagaimana dibantu oleh para atas perdagangan kita atau perwakilan Indonesia di beberapa negara yang saya katakan tadi. Ini juga menjadi salah satu alternatif untuk menyelamatkan industri padat karya ini. Karena gini Mas, kalau kita lihat sampai saat ini ya dari Kementerian Tenaga Kerja bahwa angka pengangguran kita ini kan masih tinggi ya, sampai saat ini masih di angka 5,6%. Artinya kalau nanti itu semakin bertambah, tentu ini juga akan menjadi masalah sosial juga nantinya. Nah, untuk itu bagaimana juga pemerintah bisa membantu dalam hal ini industri-industri padat karya kita. Nah, kemudian yang paling penting juga Mas yang saya katakan tadi, ini saya tidak akan berhenti untuk menyampaikan kepada katakanlah tim-tim sukses daripada capres-cawapres yang akan maju ini, kemudian juga anggota-anggota DPR kita yang akan maju ini, kan mereka kan membutuhkan berbagai atribut kampanye, apalagi yang terbuat dari tekstil misalnya, ya kaos itu pasti jutaan, apa mungkin seragam-seragam topi dan segala macam itu pasti jutaan, dan harganya itu pasti cukup juga, anggarannya cukup besar dalam hal ini. Nah, kita sangat berharap ya, karena 5 tahun yang lalu kita masih mendengar adanya partai-partai politik yang memesan kaos ke luar negeri. Kami harapkan supaya untuk tahun ini ya kita harapkan memang itu semua dibelanjakan di dalam negeri untuk menghidupi industri padat karya kita. Sekalipun katakanlah mungkin harganya sedikit lebih mahal, tapi kalau itu berputar dalam negeri, dan tentu itu juga akan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Tapi yang paling penting adalah mampu memberikan kekuatan bagi industri-industri padat karya kita, mereka mampu bertahan, tidak melakukan PHK. Nah, tentu juga akan bisa memberikan kontribusi juga terhadap kekuatan ekonomi nasional kita. Nah, ini menjadi hal-hal yang kita harapkan bagaimana supaya kita langsung atau tidak langsung juga punya peran serta dalam menopang daripada industri kita secara umum, terutama adalah industri padat karya kita, Mas. Gitu. Baik, Pak Sarman, tentu saja kita tidak hanya berharap, Pak. Kita juga ingin tahu seperti apa peran Kadin sampai sejauh ini, terutama paling tidak menjembatani dengan pelemahan dari industri manufaktur, terutama untuk tekstil salah satunya, supaya mendapatkan salah satu solusi begitu, sehingga kondisi ini tidak selalu berkepanjangan, Pak Sarman. Ya, kebetulan juga kan yang namanya Asosiasi Pertekstilan Indonesia juga kan merupakan anggota luar biasa daripada Kadin Indonesia dalam hal ini. Sehingga memang Kadin Indonesia itu sering melakukan komunikasi, melakukan koordinasi, kemudian konsultasi, dan kita bersama-sama apa yang menjadi hambatan mereka di lapangan, apa yang menjadi harapan mereka kepada pemerintah, dan apa juga yang ingin kita sama-sama perjuangkan dalam hal ini. Nah, karena kita tahu bahwa kontribusi daripada industri padat karya kita ini juga kan sangat-sangat besar terhadap PDB kita. Kemudian juga mereka juga adalah sektor industri yang sampai saat ini masih menerima tenaga kerja dengan pendidikan yang sangat rendah dalam hal ini, yaitu sekolah menengah ke bawah mereka masih terima. Sehingga memang mereka ini harus kita pertahankan dalam hal ini. Masih kita pertahankan supaya
mereka tetap mampu merekrut tenaga kerja dengan pendidikan yang rendah itu, dan itu juga akan sangat-sangat membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Gitu. Baik, terakhir singkat saja Pak Sarman, dengan kondisi terkini saat ini yang sudah kita bahas di sepanjang dialog kita kali ini, bagaimana Anda melihat prospek industri manufaktur Indonesia ke depannya? Ini akan semua akan kembali kepada situasi ekonomi global dalam hal ini, ya kan? Nah, kita tahu kita baru selesai dari COVID, kemudian juga dalam perjalanannya dalam proses pemulihan ekonomi saat ini juga kita hadapkan dengan perang antara antara Rusia dan Ukraina, dan itu berdampak terhadap krisis pangan dan energi di Eropa. Kemudian saat ini juga kita hadapkan juga dengan perang antara Israel dan Palestina dalam hal ini. Semua akan berpengaruh terhadap ekonomi nasional kita. Pasti akan berpengaruh terhadap yang namanya permintaan barang-barang ekspor kita dalam hal ini. Ya, kita doakanlah mudah-mudahan ekonomi global ini semakin membaik, ya, daya beli masyarakat kita juga semakin positif, sehingga kita harapkan bahwa industri manufaktur kita secara umum juga akan tetap bisa bertahan dan tumbuh dengan baik. Baik, Pak Sarman, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, Pak. Dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih, Pak Sarman. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, sehat selalu. Baik, ada Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena sesaat lagi kita akan membahas tema menarik lainnya.